kali ini gue Anus yang biasanya kontennya nggak jelas, bahas prank segala macam. Gue ngerasa hari ini kita tuh perlu belajar, men. Jadi gue udah datengin bintang tamu yang bisa dibilang ya orang pinter lah. Jadi gue udah kedatangan dua orang ini tuh asalnya dari Universitas Trisakti. Kita mau bahas apa? Tunggu videonya. Nah, ini dia guys, orang-orang yang gue maksud tadi. Jadi kita udah kedatangan dua orang akademisi dari Trisakti. Udah langsung aja kita kenalan. Jadi kakak namanya siapa? Nama saya Safitri Jainingrum. Saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Oke, kalau kakak yang putih putih? Iya, kalau saya Paramita Melediandra. Jadi saya juga sama kayak Safitri dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Nah, udah pada kenalan kan? Jangan lupa follow IG-nya ya, ntar gue kasih di komen. Nah, jadi sebenarnya kita mau ngapain sekarang? Kita tuh mau bahas mengenai mengelola perusahaan. Kira-kira kalian tertarik nggak kalau misalkan kalian itu jadi pemimpin perusahaan, coy? Duit ngalir, kaya, punya mobil, punya rumah, nah istri banyak boleh lah. Jadi gimana sih caranya supaya perusahaan yang kalian pegang itu bisa istilahnya berjalan dengan baik gitu? Jadi kita langsung tanya aja ke yang ahlinya. Nah, jadi kan tadi adik Stefanius sudah ngomong bagaimana cara kita mengelola suatu perusahaan. Nah, ini di sini saya akan kasih dasar-dasar ilmu bersama dengan Safitri bagaimana kita bisa mengelola perusahaan agar menghasilkan good corporate governance. Jadi di sini kalau kalian ingin mengelola perusahaan secara baik, ada dua hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama itu adalah bagaimana perusahaan itu beroperasi sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Nah, yang kedua itu kalian perlu memperhatikan bagaimana perusahaan itu bisa melaksanakan enforcement terhadap karyawannya untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi ada dua hal yang perlu kalian perhatikan. Nah, dalam good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik itu tuh ada dua jenisnya. Jadi ada soft structure sama infrastructure. Nah, saya akan menjelaskan mengenai soft structure terlebih dahulu. Jadi kalau soft structure itu adalah pedoman atau peraturan tertulis yang memuat kebijakan, praktik, dan peraturan lain yang mengatur operasional perusahaan sehingga nantinya diharapkan bisa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, prinsip korporasi yang sehat, dan juga etika bisnis yang berlaku. Nah, jadi kamu juga harus memperhatikan banyak hal dalam soft structure ini. Ada banyak banget yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama itu adalah corporate governance policy. Jadi ini adalah kebijakan tata kelola perusahaan, yaitu pedoman tertulis bagi pemegang saham, dewan komisaris, direksi, sekretaris perusahaan, auditor internal, stakeholders lain dalam rangka mendukung implementasi good corporate governance pada pengelolaan perusahaan. Lalu yang kedua adalah board manual. Nah, ini adalah wujud komitmen perusahaan dalam implementasi tata kelola perusahaan secara konsisten. Jadi diharapkan dapat menjalankannya itu sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Lalu yang ketiga itu adalah Code of Corporate and Business Conduct. Jadi ini adalah kode etik yang akan mengarahkan dan menuntut karyawan dan pimpinan perusahaan untuk melakukan praktik etika bisnis yang baik dalam melaksanakan aktivitas atas nama perusahaan. Yang keempat itu ada nilai etika perusahaan. Jadi ini harus sesuai dengan prinsip yang ada dalam good corporate governance, yaitu kejujuran, tanggung jawab, saling percaya, keterbukaan, dan juga kerjasama. Lalu yang kelima itu ada charters. Nah, ini adalah aturan pokok pendirian organ pendukung perusahaan dan pelaksanaan tugas sehingga dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuan pembentukannya. Yang keenam ada pengendalian gratifikasi. Jadi kalau kamu ingin mengelola suatu perusahaan, kamu itu diharapkan untuk membentuk unit khusus dalam menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi. Jadi di sini kita diharapkan dapat mencegah adanya korupsi dan pengendalian gratifikasi di suatu institusi sehingga diharapkan good corporate governance dapat terbentuk. Lalu yang ketujuh ada whistleblowing system. Jadi ini adalah sistem yang digunakan untuk menampung, mengolah, menindaklanjuti, serta membuat laporan atas informasi yang disampaikan pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan. Yang terakhir ini adalah sistem manajemen.
Jadi ini adalah bentuk SOP-nya, yaitu panduan yang dikemukakan secara jelas tentang apa yang diharapkan dan disyaratkan dari semua karyawan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Nah, jadi ini nih sebenarnya ada banyak banget yang perlu kamu perhatikan. Ini baru satu poin doang, yaitu soft structure. Nanti untuk infrastrukturnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, itu dia untuk soft structure. Soft structure. Oke, kita lanjutin. Oke, kan tadi udah dijelasin sama saudari Mita mengenai soft structure kan. Sekarang saya mau menjelaskan mengenai infrastruktur. Nah, di sini tuh ada 5 infrastruktur berkaitan dengan good corporate governance. Yang pertama itu ada rapat umum pemegang saham atau biasa kita singkat dengan RUPS. Apa sih RUPS? RUPS adalah forum di mana para pemegang saham memiliki kewenangan untuk memperoleh keterangan mengenai perseroan, baik dari direksi maupun dewan komisaris, untuk menentukan kebijakan dan langkah strategis dalam mengambil keputusan sebagai sebuah bentuk badan hukum. Kemudian yang kedua, itu ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris itu memiliki tugas melakukan pengawasan dan juga memberikan nasihat kepada Direktur Perseroan Terbatas. Nah, di sini itu Dewan Komisaris ada 3 tanggung jawab dan juga wewenang. Yang pertama, yaitu diberi wewenang untuk membentuk komite yang diperlukan untuk mendukung tugas Dewan Komisaris. Yang kedua, melakukan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan juga memberikan nasihat kepada direksi. Yang ketiga, bertanggung jawab tentang secara pribadi atas kerugian perseroan bila yang bersangkutan itu lalai. Kemudian yang ketiga itu infrastruktur yang adalah Dewan Direksi. Dewan Direksi itu apa sih? Nah, Dewan Direksi adalah sekelompok individu yang dipilih oleh pemegang saham perusahaan untuk mewakili kepentingan perusahaan dan juga memastikan bahwa manajemen perusahaan itu sudah bertindak atas nama mereka. Nah, selanjutnya, apa tuh tugas Dewan Direksi itu ada beberapa? Yaitu yang pertama, menjalankan pengurusan perseroan yang tepat yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan juga anggaran dasar. Yang kedua, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan jika lalai dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, mewakili perseroan baik di dalam dan juga di luar pengadilan. Yang keempat, wajib membuat daftar pemegang saham dan juga laporan tahunan. Yang kelima, wajib memelihara seluruh daftar, baik dokumen keuangan dan juga dokumen perseroan lainnya. Dan yang terakhir yaitu wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang perseroan. Nah, kemudian ada infrastruktur selanjutnya, ada komite audit. Komite audit ini muncul disebabkan karena kecenderungan meningkatnya sebuah skandal penyelewengan dan juga kelalaian yang dilakukan oleh para direktur dan juga dewan komisaris yang menandakan bahwa kurang memadainya fungsi dari pengawasan. Nah, kemudian ada sekretaris perusahaan. Apa sih fungsinya sekretaris perusahaan? Sekretaris perusahaan itu fungsinya adalah membantu pejabat eksekutif yang bersangkutan, antara lain menyangkut pengaturan jadwal kegiatan, jadwal rapat, dokumentasi, kemudian ada penerimaan telepon, pengurusan tiket, dan juga dokumen perjalanan dan sebagainya. Nah, untuk yang terakhir itu ada manajemen resiko. Di sini manfaat dari manajemen resiko itu ada 4. Yang pertama, manfaat dari penerapan manajemen resiko antara lain melindungi dari resiko yang menghambat pencapaian tujuan perusahaan dan juga mengamankan aset perusahaan. Yang kedua, memberikan kerangka kerja manajemen resiko yang konsisten. Kemudian yang terakhir, mendorong manajemen untuk bertindak proaktif dalam rangka mengurangi resiko kerugian. Nah, tadi kan kami udah jelasin mengenai soft structure sama infrastruktur. Nah, adik Stefanus ada yang mau ditanyain nggak? Apa udah jelas mengenai apa yang udah kita jelasin tadi? Jadi sebenarnya gue tuh udah jelas ya, kalau dari cara mereka jelasin itu juga nyambung gitu ya. Jadi gue Trisakti aja ya kan. Nah, jadi sebenarnya gue tuh sama keluarga gue, sama kakak gue, adik gue, kita tuh mau mengelola perusahaan. Nah, jadi kita punya 3 kandidat perusahaan. Yang pertama itu ada namanya Bank DKI. Gue udah sediain profilnya, jadi kalian tinggal tonton videonya. Tepat pada tanggal 11 April 1961, sejarah kebangkitan perekonomian negara Indonesia pun tercipta.
berawal dari keinginan untuk memajukan kesejahteraan bangsa pasca kemerdekaan, maka sebuah inovasi pun terwujud seiring ditetapkannya Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia. Julukan sebagai Bank Koin kala itu merupakan sebuah perwujudan dari realisasi keberhasilan serta ketekunan menghimpun koin demi koin yang akhirnya menjadi modal dasar kekuatan Bank DKI guna mewarnai dan membangun kota Jakarta. Bahkan kala badai krisis menghantam tanah air di tahun 1998, Bank DKI berhasil melewatinya dan bangkit dari keterpurukan demi masa depan yang gemilang. Kini, setelah 51 tahun Bank DKI mengiringi perkembangan kota Jakarta, kami pun berkomitmen untuk terus maju menjadi sebuah perusahaan yang berdiri kokoh demi meraih kejayaan di masa depan dan menjadi bagian dalam perkembangan ibu kota tercinta. Bank DKI pun menjadi semakin maju melalui strategi bermutu tinggi yang mewarnai proses transformasi menuju perusahaan yang lebih besar dan unggul demi menggapai kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemandirian masyarakat dan keberhasilan negeri tercinta Indonesia adalah kesuksesan besar bagi kami. 51 tahun Bank DKI membangun negeri dan masa depan bangsa. Nah, yang kedua itu Bank BCA.
punya tuh bank BUMN yang gak kalah terkenal sama BCA, Bank Mandiri. Menggali potensi negeri dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Bersama mitra terpercaya yang terus berkembang, menjadi institusi keuangan paling dikagumi dan selalu progresif di Indonesia. Dapatkan layanan terbaik dan akses transaksi 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Untuk memenuhi semua kebutuhan finansial Anda dengan dukungan kinerja keuangan yang terpercaya dan terus tumbuh menjadi yang terdepan. Dengan potensi negeri ini yang sangat berlimpah, Anda membutuhkan mitra terbaik dan terkuat untuk menikmatinya. Mandiri menjawab setiap keinginan. Oke guys, jadi kali ini gue udah sama keluarga gue. Ini adik gue namanya Felis. Say hi. Ini kakak gue namanya Carla. Say hi. Nah, jadi kita sebenarnya mau ngapain sih? Kita tuh udah punya hasil analisa mengenai soft structure dari ketiga bank yang gue sebutin tadi. Kita akan mulai dari yang namanya BCA. Oke, biar kakak gue aja yang jelasin. Gue udah capek ngomong, udah capek ngedit segala macam. Oke, jadi ini kan kita mau bahas tentang soft structure dari Bank BCA kan. Nah, jadi di Bank BCA itu waktu kita bareng-bareng udah analisis nih kita mau ngelolanya kayak gimana, itu ada 8 macam ternyata soft structure-nya. Nah, akan gue jelasin satu-satu ya. Nah, yang pertama tuh Code of Corporate and Business Conduct. Itu bagaimana perusahaan itu menjalankan kebijakan-kebijakannya itu. Nah, yang pertama tuh ada yang namanya aktivitas fungsi kepatuhan. Nah, fungsi kepatuhan itu sebenarnya apa sih? Itu kayak semacam kebijakan, prosedur, ataupun tata cara, ataupun peraturan. Itu yang dibahas sama bank supaya dia tuh meyakinkan kalau misalnya kinerja dari perusahaannya itu berjalan sesuai dengan peraturan undang-undangan khususnya untuk perbankan. Nah, aktivitas fungsi kepatuhan ini akan saya jelaskan. Pertama ada sosialisasi kepada direksi dan dewan komisaris. Terus untuk karyawannya juga, terus ada informasi peraturan yang dapat diakses oleh karyawannya. Terus melakukan pelatihan atau training. Nah, melakukan pelatihan atau training ini tentu saja sangat membantu supaya si karyawan-karyawannya juga tahu loh kalau peraturannya itu harusnya kayak gini dijalannya. Terus ada yang mengikuti sertifikasi kepatuhan oleh LSPP, melaksanakan fungsi konsultatif dan juga meningkatkan kesadaran karyawan. Nah, meningkatkan kesadaran karyawan itu khususnya untuk fraud. Nah, karena fraud ini sering kali terjadi kalau di bank-bank itu kan pasti kan fraud itu kayak jelas banget kan, kayak pencurian uang, pencurian aset dan lain-lain. Nah, terus ada juga namanya Code of Conduct. Nah, Code of Conduct itu sama sebenarnya bagaimana cara menjalankan perusahaan sesuai dengan kode yang seharusnya. Nah, itu ada 5 di sini yang dari Bank BCA itu. Yang pertama ada identifikasi sumber risiko. Nah, yang kedua ada gap analysis. Nah, gap analysis itu kayak bandingin supaya peraturan yang diterapkan di pusat sama cabang-cabangnya itu nggak terlalu jauh berbeda, jadi itu ketat dan peraturan itu sama diterapkannya. Terus ada review atas rancangan ketentuan internal, pelepasan kredit korporasi dan juga menyusun laporan triwulan pemantauan. Nah, menyusun laporan setiap triwulan itu penting supaya kayak melihat gambaran setiap 3 bulan itu apa sih yang perlu diperbaiki ke depan. Nah, terus masih berlanjut dengan kode etik auditor. Nah, terus secara setiap bank pasti ada yang namanya auditor kan. Nah, auditor ini juga memiliki kode etik dalam mengaudit perbankan. Nah, kode etiknya auditor itu juga beda-beda di setiap bank. Nah, kode etiknya itu sebagai standar dalam bersikap, berpikir, dan juga berperilaku bagi auditor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Nah, itu biasanya mengacu pada integriti, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Nah, yang kayak integriti, objektivitas, dan lain-lain itu juga tergantung kebijakan dari banknya. Terus masih ada juga budaya perusahaan. Budaya itu soft structure yang nggak terlihat, tapi tentu saja setiap perusahaan itu memiliki budaya yang berbeda-beda. Juga ada visinya juga, misinya juga itu kan pasti beda-beda. Nah, di budaya perusahaan itu, khususnya di sini yang saya jelaskan tentang misinya itu. Nah, misinya itu yaitu membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis yang berseorangan. Terus memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan pelayanan finansial yang tepat demi tercapainya keputusan optimal bagi nasabah. Nah, sama satunya meningkatkan nilai franchise dan juga nilai stakeholder BCA. Nah, BCA itu sangat memperhatikan kesejahteraan terutama itu karyawan dan juga para stakeholdernya. Nah, terus masih berlanjut dengan kode etik dari si perusahaannya sendiri, yaitu jadi 5. Nah, itu profesionalitas, integriti, tim yang unggul, pelayanan prima, dan juga kepedulian sosial atau nanti kepedulian sosial itu bisa diimplementasikan dalam bentuk program CSR.
Nah, itu yang masih substructure yang pertama. Nah, substructure yang kedua adalah charter. Nah, charter itu semacam piagam. Piagam ini juga dipakai sebagai nah, piagamnya ini tuh dipakai sebagai dasar supaya setiap profesi yang ada di dalam BCA kayak auditor dan juga Dewan Komisaris dan lain-lain itu mempunyai kayak piagam atau kebijakan dia sendiri. Nah, yang pertama untuk divisi audit internal, itu memiliki piagam audit internalnya sendiri itu sebagai kerangka dalam melaksanakan tugas dan memberikan misi, independensi, kewenangan, juga ruang lingkup pekerjaan. Nah, piagam audit intern ini ditinjau serta diperbarui secara berkala sesuai dengan kebutuhan perseroan. Terus habis itu charternya untuk yang di Bank BCA sih cuma ada satu doang ya. Terus yang substructure yang ketiga itu ada yang namanya Board of Manual. Nah, Board of Manual itu biasanya itu pasti hubungannya sama Dewan Komisaris, kalau enggak sama direksi. Nah, di dalam Board of Manual itu terdapat wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Sebenarnya tuh waktu kita analisis itu banyak, jadi kita cuma ngambil 2 contoh utamanya saja supaya kita nggak terlalu membuang waktu membahas suatu hal yang menurut saya juga tidak terlalu penting. Nah, yang pertama itu menyetujui kebijakan manajemen risiko, transaksi intragrup, dan juga mengevaluasi pertanggungjawaban. Nah, kedua adalah mengevaluasi pertanggungjawaban dari direksi dan juga arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko transaksi intragrup. Nah, itu tadi wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Nah, satunya adalah tanggung jawab dan wewenang dari direksi. Itu ada 3. Nah, yang pertama adalah memahami risiko transaksi intragrup, yang kedua menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko, yang ketiga bertanggung jawab dalam penerapan manajemen dan terus memantau risiko yang ada. Nah, dalam Board of Manual itu nggak cuma wewenang sama tanggung jawab, tapi juga ada kayak masa pengangkatan, masa pemberhentian, terus persyaratan bagaimana mereka tuh bisa jadi direksi atau mereka bisa jadi Dewan Komisaris. Nah, sini akan saya jelaskan bagaimana sih persyaratan calon Dewan Komisaris di BCA. Nah, kita ambil 3 poin utamanya aja, soalnya kalau misalnya di Jabar itu kan bakal panjang banget. Yang pertama itu memiliki pengetahuan mengenai integritas utama, terus memenuhi persyaratan. Biasanya persyaratan itu secara fisikal, misalnya ada umurnya berapa, udah ada pengalaman kerjanya berapa gitu. Terus memenuhi persyaratan kayak soft skillnya, kayak integritinya, kompetensi dan juga reputasinya. Nah, setelah kita membahas persyaratan calon Dewan Komisaris, ini masih calon ya. Sekarang persyaratan Dewan Komisaris yaitu ketika Dewan Komisaris itu sudah jadi Dewan Komisaris, udah nggak jadi calon lagi. Nah, yang pertama itu mengambil risiko transaksi intragrup, yang kedua menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko. Nah, yang ketiga adalah bertanggung jawab dalam penerapan manajemen dan juga memantau risiko. Terus setelah itu, sebenarnya itu di dalam Board of Manual itu masih banyak lagi kayak misalnya kalau kayak masalah kayak persyaratan, masalah kayak sanksi dan lain-lain itu banyak, tapi kita ambil yang utamanya saja. Nah, sekarang masuk substructure yang selanjutnya yaitu corporate governance policy. Nah, di sini tuh biasanya cuma nyantuminnya tuh audit internalnya aja. Nah, jadi kita bahas saja tugas dan tanggung jawab dari divisi audit internalnya. Itu ada 3. Yang pertama membantu presiden direktur, terus Dewan Komisaris dan juga komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Yang kedua itu menyusun dan melaksanakan rencana audit serta menguji dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, proses tata kelola perusahaan dan yang lain-lain. Nah, setelah kita substructure-nya ada 4, kita masuk substructure yang selanjutnya yaitu sistem manajemen. Nah, sistem manajemen itu sebenarnya kayak beda sedikit gitu loh. Dia tuh lebih ke arah manajemen dibandingkan kayak fungsi-fungsi kayak komisaris dan dewan direksi yang lainnya. Nah, sistem manajemen di masing-masing bank itu pasti beda-beda. Kalau di Bank BCA ini, salah satunya ada sistem manajemen risiko. Nah, jadi persyaratan itu telah mengimplementasikan kerangka dasar manajemen risiko secara terpadu yang dituangkan dalam kebijakan dasar manajemen risiko. Nah, sebagai sarana penetapan strategi, organisasi kebijakan dan perhitungan hal ini sangat penting untuk menganalisa risiko ke depannya. Terus juga ada prosedurnya dalam melaksanakan pengendalian internal lagi. Nah, yang pertama adalah pengendalian keuangan, operasional, dan juga yang ketiga adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sebenarnya sistem manajemennya juga masih banyak, cuma kita ambil 2, yaitu manajemen risiko sama manajemen internal. Nah, selanjutnya substructure selanjutnya adalah whistleblowing system. Nah, kita tahu whistleblowing itu kan seperti orang-orang dalam karya yang mungkin kurang setuju dengan bank atau perusahaan, terus dia tuh berusaha ingin melaporkan. Nah, jadi whistleblowing system dalam BCA ini menjadi sarana komunikasi bagi pihak internal dan pihak eksternal perseroan untuk melaporkan tindakan fraud atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku di internal perseroan. Nah, tujuannya itu apa sih? Itu untuk membangun kesadaran karyawan untuk melaporkan tindakan fraud supaya fraud itu dapat dideteksi. Nah, sebenarnya menurut saya itu whistleblowing system itu bagus ya, karena
kalau misalnya karyawan tuh ngerasa nggak nyaman sama perusahaan yang ada misalnya peraturan-peraturan yang nggak sesuai, itu justru perusahaan harus memperbaiki, bukan malah menyembunyikan. Makanya itu whistleblowing system kalau dibuat itu menurut saya itu jadi salah satu soft structure yang bagus di suatu perusahaan. Itu artinya ada indikasi kalau perusahaan itu mau memperbaiki perusahaannya supaya dia tuh bukan yang malah menyembunyikan kalau misalnya perusahaan itu nggak baik. Terus yang soft structure selanjutnya adalah pengendalian gratifikasi. Nah, pengendalian gratifikasi itu berhubungan dengan penyuapan dan juga kayak pemberian hadiah dari karyawan kepada atasannya. Nah, itu pengendalian gratifikasi itu memberikan pedoman perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya. Terus kebijakan di mana jajaran perseroan itu dilarang meminta atau menerima hadiah dan imbalan pihak ketiga. Nah, salah satunya aja itu pengendalian gratifikasi di BCA itu ada di program PPA. Nah, dari awal tuh para peserta PPA itu diberitahu supaya kita tuh tidak boleh memberikan hadiah kepada PIC atau wali kelas kita. Nah, itu tuh nggak boleh. Itu contoh dalam pengendalian gratifikasi di PPA. Nah, salah satunya itu PPA itu kan juga bagian dari Bank BCA kan. Nah, yang substansi yang terakhir adalah nilai etika perusahaan. Nah, itu sudah sangat terkenal sekali. Tata nilainya itu ada 4. Yang pertama adalah fokus pada nasabah, yang kedua memiliki integriti, ketiga kerjasama tim, dan yang keempat berusaha mencapai yang terbaik. Nah, demikian substansi dari Bank BCA. Oke, terima kasih kakak besar kita, Karla. Nah, gimana kalau selanjutnya kita beralih ke adik kecil kita, Felis. Oke, sekarang kita bahas tuh tentang Bank Mandiri. Nah, di Bank Mandiri ini juga sama, dia tuh juga punya 8 substructure kayak Bank BCA. Nah, yang pertama itu ada board manual. Nah, kita tuh ambil beberapa contohnya aja ya, karena juga emang ada banyak banget. Nah, kita ambil 2 aja, yaitu yang tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama. Nah, dalam tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris ini ada 3, yaitu pengawasan terhadap pengurusan perseroan. Yang kedua itu memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam kegiatan usaha. Kemudian adanya menjaga kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan RUPS. Dan juga tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama. Yang pertama itu melakukan pemanggilan rapat Dewan Komisaris secara tertulis. Yang kedua, bertindak sebagai ketua rapat dalam rapat Dewan Komisaris. 3, memastikan pelaksanaan rapat. Keempat, menerima laporan dari komite di bawah Dewan Komisaris. Dan yang terakhir, mengkoordinasi semua tugas Dewan Komisaris. Nah, selain itu, dia juga punya corporate governance policy, di mana komite audit dibentuk berdasarkan keputusan Menteri BUMN dan peraturan yang berlaku di lembaga perbankan di Indonesia. Tujuannya itu adalah membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan. Nah, kemudian ada charter. Nah, charter ini dia ada 2. Yang pertama itu pedoman dan tata tertib kerja direksi. Pedoman dan tata tertib kerja direksi disahkan melalui surat keputusan direksi nomor KEP-DIR-211-2017 tanggal 13 September 2017, di mana berisi ketentuan umum, rapat direksi, dan lain-lain. Dan kemudian ada juga piagam komite audit. Komite audit ini bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan. Dan isinya itu ada tujuan umum, dasar peraturan, dan lain-lainnya. Nah, kemudian juga ada sistem manajemen. Sistem pengendalian internal, di mana komite audit yang bertugas bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan yang berisi tujuan umum, dasar peraturan, dan sebagainya juga. Nah, ada juga aktivitas pengendalian, di mana tuh isinya ada 2. Kegiatan pengendalian yang berisi kaji ulang oleh direksi, kaji ulang kinerja operasional, pengendalian sistem informasi, dan juga adanya pemisahan fungsi. Kemudian juga di Bank Mandiri ini terdapat Code of Corporate and Business Conduct, di mana adanya tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan juga, seperti yang ada di Bank BCA tadi. Nah, yang pertama ini membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya kepatuhan. Yang kedua, melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian. Dan yang ketiga, menilai dan mengevaluasi efektivitas. Dan juga adanya pokok-pokok kode etik yang berisi benturan kepentingan, kerahasiaan, penyalahgunaan jabatan dan gratifikasi, perilaku insider, integritas dan akurasi data bank, serta integritas sistem perbankan. Dan kemudian juga adanya nilai etika perusahaan, di mana yang pertama perilaku individu, yang kedua perlindungan terhadap harta milik bank, yang ketiga adanya penyelenggaraan bisnis bank, yang keempat adanya program anti korupsi, dan yang kelima kebijakan anti gratifikasi.
Nah, selain itu, dia juga memiliki mekanisme pelaporan gratifikasi. Dengan adanya mekanisme pelaporan gratifikasi, dia ini dapat membantu bank. Nah, tapi sebenarnya aku lupa sih tujuannya itu buat apa. Kak, boleh tolong bantuin jawab nggak, Kak? Mana sih Feli? Ya, aku bantuin lah ya. Nah, jadi gratifikasi itu kan tadi aku udah jelasin, pokoknya tuh dia tuh kayak peraturan atau prosedur, kebijakan, tata cara, peraturan, semuanya yang berhubungan, intinya tuh mengatur hubungan antara karyawan dengan atasannya. Nah, dalam apa sih yang diatur itu, yaitu biasanya itu tindakan penjawaban dan pemberian hadiah. Nah, soalnya kalau misalnya si karyawan itu sering memberi hadiah kepada atasan itu akan menimbulkan yang namanya subjektivitas, dan itu tentu saja tidak baik dalam substructure di suatu bank. Apalagi bank itu kan harus mempunyai namanya integriti kan, jadi harus bertindak objektif juga. Gitu deh Felis. Oh gitu ya, Kak. Oke deh. Nah, kemudian juga ada whistleblowing system, di mana dia akan menjaga dan meningkatkan reputasi bank sejalan dengan strategi anti-fraud, yaitu pilar deteksi, di mana diperlukan sarana dan sistem pengendalian risiko melalui WBS. Nah, ini nih ada berikut ini bagan alur penyampaian pelaporan untuk whistleblowing system. Nah, begitu Kak, untuk Bank Mandirinya. Oke. Yang terakhir kita masih punya Bank DKI. Ya mungkin kita jarang dengar ya, karena kita asalnya juga bukan dari Jakarta sih. Tapi ya oke lah, bisa lah buat kita jadi bahan buat analisis. Dek, HP gue kasih ya Dek. Nah oke, jadi kita mulai dari yang buat manual. Sebenarnya ada apa aja di Bank DKI? Yang pertama itu ada wewenang dan tanggung jawab dengan komisaris. Apa aja sih wewenang dan tanggung jawabnya itu? Yang pertama, ada menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat. Kedua, melakukan pengawasan. Ketiga, memberikan nasihat kepada direksi. Keempat, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi. Nah, selanjutnya di board manual itu nggak cuma ada itu aja, tapi juga ada yang namanya wewenang dan tanggung jawab komisaris utama. Yang pertama itu mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Kedua, memimpin rapat Dewan Komisaris. Yang ketiga, memimpin rapat umum pemegang saham. Selanjutnya, ada substructure apa lagi sih? Yang kedua itu ada charter. Charter tuh isinya dia itu melakukan audit sesuai dengan rencana tahunan yang telah disetujui. Jadi ini tuh buat auditor ya. Lalu ada melakukan audit terhadap hal-hal di luar rencana. Kemudian melakukan audit sesuai permintaan direksi dan memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern. Selanjutnya charternya itu nggak cuma buat auditor. Ada juga yang namanya piagam remunerasi. Apa sih itu? Jadi yang pertama itu menyusun dan memberikan kontribusi kepada Dewan Komisaris. Yang kedua, penyusunan kebijakan remunerasi pada bab 3 pasal 8 butir 1A. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang mengacu kinerja. Lalu selanjutnya, substructure yang ketiga itu ada yang namanya corporate governance policy. Nah, jadi ada tugas pokok dan tanggung jawab grup audit intern. Yang pertama itu menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik. Kemudian menyusun rencana audit, melakukan audit secara rencana tahunan, menyampaikan informasi pelaksanaan tugas, dan memberikan layanan konsultasi. Selain itu juga ada yang namanya wewenang dari grup audit intern itu sendiri. Yang pertama itu melakukan akses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas, melakukan proses audit secara independen, memiliki akses kepada nasabah atau pihak lain, melakukan komunikasi secara langsung kepada direksi Dewan Komisaris. Nah, substructure yang selanjutnya itu yang terakhir sih sebenarnya, jadi nggak selengkap BCA dan Mandiri. Yang terakhir itu namanya Code of Corporate and Business Conduct. Jadi itu ada kode etik auditor. Yang pertama itu integritas auditor intern membangun kepercayaan. Kemudian objektivitas auditor intern, kerahasiaan audit intern menghormati nilai dan kepemilikan informasi. Nah, jadi ada 3 bank, kita semua udah analisis, udah kita catat di HP kita. Nah, sekarang kita minta pendapat dari akademisi yang kita bilang orang-orang pinter guys. Jadi konten kita tuh nggak cuma konten-konten nggak jelas, nggak cuma cari AdSense, tapi kita tuh juga sebenarnya peduli sama kalian itu. Jadi jangan sampai gimana ya, jangan sampai masa depan bangsa itu isinya cuma ya jelas, rebahan, wah, dikit-dikit boleh gitu. Oke, Stefanus, tadi kami berdua udah sempat dengerin perbandingan dari Bank BCA, Mandiri, sama DKI. Nah, ini kita mau kasih gambaran jelasnya untuk mengkonfirmasi aja apakah benar atau tidak. Okay. Jadi di sini soft structure yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama itu kan ada Code of Corporate and Business Conduct. Jadi kalau dari BCA itu dia ada 5.
Yang pertama itu aktivitas fungsi kepatuhan, kedua code of conduct, ketiga kode etik auditor, yang keempat budaya perusahaan, dan yang kelima itu adalah kode etik perseroan. Lalu kalau di Bank Mandiri itu ada 3, ada tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan, kode etik perseroan, dan pokok-pokok kode etik. Lalu di Bank DKI ada kode etik auditor dan juga program kepatuhan. Lalu yang kedua itu ada charter. Di Bank BCA itu ada yang namanya piagam audit internal. Lalu di Bank Mandiri ada pedoman dan tata tertib Dewan Direksi atau Board Charter, serta piagam komite audit. Terakhir di Bank DKI itu dia ada piagam komite audit, piagam remunerasi, dan piagam komite pemantauan resiko. Lalu soft structure yang ketiga itu ada Board of Manual. Di Bank BCA itu ada pedoman pelaksanaan kerja, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, wewenang dan tanggung jawab direksi, pelaporan, persyaratan Dewan Komisaris, dan direksi entitas utama. Di Bank Mandiri itu ada prinsip dasar dan mekanisme hubungan kerja antara komisaris dan Dewan Direksi, ada kebijakan rapat, pedoman pelaksanaan kerja, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama, masa jabatan Dewan Komisaris, kriteria anggota Dewan Komisaris, hak dan wewenang direksi, mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Dewan Komisaris, masa jabatan direksi, dan mekanisme pengunduran diri serta pemberhentian direksi. Yang terakhir di Bank DKI ada pedoman pelaksanaan kerja, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, wewenang dan tanggung jawab Komisaris Utama, wewenang dan tanggung jawab Komisaris Independen, pelaporan, persyaratan Dewan Komisaris, persyaratan Dewan Pengawas Syariah, wewenang dan tanggung jawab Direktur Umum, wewenang dan tanggung jawab Direktur Utama, wewenang dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan, wewenang dan tanggung jawab Direktur Bisnis, dan persyaratan anggota direksi. Lalu yang keempat itu ada Corporate Governance Policy. Di Bank BCA itu ada tugas dan tanggung jawab divisi audit internal, pengembangan kompetensi, dan kebijakan perusahaan terkait mekanisme review atas transaksi. Di Bank Mandiri itu ada tugas dan tanggung jawab komite audit, dasar pembentukan komite audit. Di Bank DKI itu ada tugas pokok dan tanggung jawab grup audit internal dan wewenang grup audit internal. Yang kelima ada sistem manajemen. Jadi di Bank BCA itu ada sistem manajemen resiko, prosedur pelaksanaan pengendalian internal. Lalu di Bank Mandiri ada sistem pengendalian internal dan aktivitas pengendalian. Tapi sayangnya Bank DKI belum mempunyai sistem manajemen. Yang ketujuh itu ada whistleblowing system. Jadi di Bank BCA itu ada tujuan whistleblowing, cara penyampaian laporan, penanganan pengaduan. Di Bank Mandiri itu ada pengelolaan whistleblowing system, perlindungan bagi whistleblower. Tapi sayangnya di Bank DKI belum memiliki whistleblowing system. Selanjutnya pengendalian gratifikasi itu di Bank BCA ada kebijakan pengendalian gratifikasi dan sanksi pelanggaran. Di Bank Mandiri ada kebijakan anti gratifikasi. Dan juga sayangnya di Bank DKI belum memiliki pengendalian gratifikasi. Dan soft structure yang terakhir yaitu nilai etika perusahaan. Di Bank BCA itu ada tata nilai perseroan, fokus pada nasabah, integritas, kerjasama tim, dan berusaha mencapai yang terbaik. Di Bank Mandiri ada etika bisnis, yaitu perilaku individu, perlindungan terhadap harta milik bank, penyelenggaraan bisnis bank, dan program anti korupsi. Namun sayangnya Bank DKI belum memiliki nilai etika perusahaan. Jadi gitu Stefanius. Sebenarnya kalau kita lihat tuh ya, kayak tadi tuh Bank BCA sama Mandiri tuh sepertinya soft structure-nya tuh banyak gitu ya kayak. Tapi kenapa yang Bank DKI itu cuma 4 gitu? Kira-kira kenapa tuh? Ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, jadi kenapa di Bank DKI itu ada beberapa soft structure yang nggak ada? Nah, di sini saya akan menjelaskan penyebab muncul perbedaan soft structure di antara ketiga bank tersebut adalah karena perbedaan kebijakan dari setiap bank yang mengikuti visi misi dari bank tersebut. Ukuran perusahaan yang berbeda juga menyebabkan perbedaan isi dari soft structure. Seperti yang kita tahu bahwa Bank BCA dan juga Bank Mandiri merupakan bank yang memiliki cakupan lebih luas dibandingkan dengan Bank DKI. Hal ini berarti Bank DKI memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan bank lainnya. Sehingga mungkin saja Bank DKI tidak perlu mengutamakan whistleblowing system karena jumlah pegawai yang tidak sebanyak BCA dan juga Bank Mandiri. Ukuran perusahaan Bank BCA dan juga Bank Mandiri juga lebih luas, tentu saja membutuhkan BCG yang lebih ketat.
Harapannya, cabang-cabang yang didirikan akan memiliki kualitas GCG yang relatif sama dengan pusatnya. Jangan sampai terjadi gap pelaksanaan GCG antara induk dan juga cabang-cabangnya. Nah, pelaksanaan GCG dapat dikatakan sebagai suatu alat untuk membangun kepercayaan nasabah, masyarakat, dan juga dunia internasional yang merupakan syarat mutlak bagi suatu lembaga bank untuk berkembang. Produk utama bank adalah jasa pengelola uang bagi masyarakat. Tentunya tanpa ada kepercayaan yang penuh, masyarakat tidak akan mau menyimpan uangnya di bank yang tidak dipercaya. Kualitas bank dapat dilihat dari penerapan GCG yang menyeluruh dan juga kebijakan GCG yang terperinci. Dengan adanya hal ini, kita sendiri tahu bahwa kualitas pengelolaan uang di Bank BCA dan juga Bank Mandiri lebih terpercaya dan juga ternama dibandingkan dengan Bank DKI. Nah, hal ini dibuktikan dengan kebijakan GCG Bank BCA dan juga Bank Mandiri yang lebih lengkap dibandingkan dengan Bank DKI. Selain itu, mungkin ada beberapa bagian yang tidak dilaporkan pada laporan GCG Bank DKI karena kurangnya kebijakan GCG dalam mengatur perusahaannya. Bisa karena dirasa tidak diperlukan oleh bank tersebut atau manajemen yang kurang kompeten. Nah, saran yang diberikan bagi Bank DKI adalah membuat kebijakan-kebijakan GCG yang lebih ketat dan juga mendetail, serta melakukan benchmarking dengan bank-bank plat merah agar kinerja Bank DKI lebih secara keseluruhan dapat lebih baik dengan soft structure yang lebih kuat sebagai fondasi dasar bagi bank bekerja, karyawan, dan manajemen yang lebih kompeten yang akhirnya akan meningkatkan kualitas bank itu sendiri. Dengan kualitas bank yang lebih baik, tentu saja masyarakat akan lebih percaya dan juga tertarik untuk menyimpan uang mereka. Nah, itu alasan kenapa Bank DKI itu tidak memiliki soft structure selengkap Bank BCA dan juga Bank Mandiri. Oke, jadi kita tuh bisa tahu ya sebenarnya tuh soft structure tuh nggak tentu sama antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ntar gue jadi bikin perusahaan perbankan gitu kan, gue kayaknya juga bakal menerapkan soft structure yang mungkin berbeda dengan bank-bank yang disebutkan tadi gitu kayak. Oke, akhir kata gue mau ucapkan terima kasih ke Kakak Sapet. Terima kasih atas ilmunya, Kakak Mita udah mau bantu, mau mengisi konten gue hari ini lebih berbobot dari biasanya biar kalian itu juga ada pendidikannya gitu lah. Oke, akhir kata gue Stefanus, thank you. Ya itu tadi konten kita minggu ini. Gue udah datengin orang-orang pintar Akademi Dana Trisakti biar kalian itu juga ngerti sebenarnya gimana sih cara mengelola perusahaan. Jadi perusahaan kalian itu bisa dapat kepercayaan dari masyarakat. Nah, gue cuma mau mengingatkan jangan lupa like, subscribe, follow IG, Twitter, like semua segala macam sosial media gue karena gue sebentar lagi akan mengadakan giveaway buat kalian. Jadi tunggu aja, oke? See you.